Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siska Milda Seprina, guru Bahasa Indonesia SMK 1 Pangkalan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji praktik pembelajaran dengan mengambil materi membandingkan sistematika teks resensi melalui metode group to group di kelas 11M1 SMK 1 Pangkalan. Untuk itu, mari kita saksikan bersama-sama video pembelajaran saya. Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat kan anak Ibu hari ini? Sehat. Baik, sebelum Ibu mulai, kita berdoa dulu. Silakan Ketua, berdiri dulu Ketua. Ke-11 berdiri siap. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, silakan duduk anak-anak Ibu. Siapa teman kita yang datang hari ini? Nadia Putri, Bu. Nadia Putri, apa kabarnya Ketua? Alfa, Bu. Alfa, gak ada suratnya? Enggak ada, Bu. Lalu siapa lagi? Si Rahma tadi gak datang ya? Si Rahma izin, Bu. Izin, ya baik. Ini pertemuan pertama kita ya anak-anak Ibu. Sebelum Ibu mulai, kita seperti biasa ice breaking dulu. Silakan Ketua, pimpin ice breakingnya. Berdiri. Biasa kan? Ice breaking silakan dimulai. SMK. SMK bisa. SMK. Hebat. SMK. Bisa. SMK. Hebat. Masih kurang semangat. Kita ulang lagi. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Bisa. SMK. Hebat. Nah, karena ini pertemuan perdana kita pagi hari ini, masih ingatkah Ibu? Masih. Masih. Kita pelajarannya apa? Bahasa Indonesia. Ya. Materi hari ini yaitu tentang melalui model pembelajaran problem solving, peserta didik mampu membandingkan sistematika isi resensi dari berbagai teks resensi. Nah, sebelum Ibu mulai, siapa anak Ibu yang masih ingat pengertian resensi? Tunjuk tangan anak Ibu. Saya, Bu. Ya, silahkan Karin. Apa pengertian resensi Karin? Pengertian resensi menurut saya yaitu penilaian terhadap sebuah karya yang berisi kekurangan dan kelebihan untuk menjadikan bahan pertimbangan bagi seseorang. Sebelum membeli karya orang lain seperti resensi pada film, resensi dari buku novel. Ya, beri aplaus untuk Karin. Pintar anak Ibu. Nah, sekarang Ibu ulang lagi. Siapa anak-anak Ibu yang masih ingat sistematika dan unsur-unsur resensi? Ini saya. Ya, selesai. Sekarang selesai. Apa itu sistematika dan unsur-unsur resensi? Menurut saya, sistematika resensi itu bentuk atau urutan bagian-bagian dalam resensi. Sedangkan unsur-unsur resensi adalah inti pokok yang ada dalam
yang saya di esensi berempat sebagai satu kewajiban atau pertimbangan untuk memilih buku apa yang tepat untuk saya baca. Terima manfaat esensi bagi saya. Iya, berempat itu ada. Manfaat esensi dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai acuan dan pertimbangan kita dalam memilih buku, film yang akan kita baca atau sebagai sumber bacaan kita. Beri tepuk tangan untuk satu sekali lagi. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita. Sebelum ibu mulai, ibu perlihatkan dua contoh teks presentasi. Bisa anak-anak ibu amati? Hebat. Nah, ini ya. Sudah lihat apa judul teks yang pertama? Teks presentasi yang pertama? Rumah tanpa jendela. Duh, seperti apa itu Bu? Rumah nggak ada jendelanya. Bingung kan? Nah, silakan kalian amati sebentar dulu anak-anak ibu. Ibu kasih waktu kita 1 menit saja untuk ini. Bisa anak-anak ibu kayaknya kan? Bisa? Ya. Sekarang kita lihat teks yang keduanya. Sudah lihat? Sudah? Adakah perbedaannya kayaknya? Ada. Nah, sekarang ibu tanya lagi anak-anak ibu. Dari hasil pengamatannya dan menulis secara terdetailnya barusan, siapa yang mampu anak ibu memberikan hasil pengamatannya dari dua teks resensi tersebut? Siapa tunjuk tangan ibu? Ya, Revo, silakan Revo. Pengamatan saya terhadap contoh resensi tersebut. Isi dari resensi tersebut dalam tayang tersebut berisi resensi rumah tanpa jendela. Asmana dia menceritakan tentang impian gadis kecil yang memimpikan tinggal di rumah berjendela karena Rara tinggal di daerah kumuh. Yang kedua, resensi pulang menceritakan tentang seorang anak kampung bernama Bujang yang dibawa ke kota oleh rombongan pemburu dan diasuh oleh seorang yang bernama Toke Besar. Ya, beri aplaus untuk Revo. Nah, yang sekarang siapa lagi anak ibu yang bisa memberikan pengamatannya terhadap teks resensi tersebut? Siapa lagi? Ya, Surya. Silakan Surya. Pengamatan saya terhadap contoh resensi. 1. Kedua teks resensi tersebut memiliki sistematika dan unsur yang lengkap, yaitu ada identitas buku seperti judul buku, nama penulis, penerbit, ada pendahuluan, isi resensi dan bentuk resensi. Yang kedua, persamaan kedua resensi tersebut dari segi isi sama, membahas tentang harapan seorang anak yang memimpikan kehidupan lebih baik dari hari ini. Yang ketiga, perbedaannya penulisan bagian identitas buku pada teks resensi yang berjudul Hilang lebih lengkap dari resensi rumah tanpa jendela. Ya, beri aplaus untuk Surya. Hebat anak-anak ibu. Sepertinya anak-anak ibu sudah memahami apa itu resensi. Nah, sekarang kita ice breaking dulu. SMK? Bisa. SMK? Nah, sekarang ibu coba jelaskan ya apa itu resensi. Sudah terlihat di layarnya? Bagusnya? Ya? Siapa yang bisa baca? Gak ada? Ayo silahkan Revo. Mana resensi itu Revo? Resensi adalah kegiatan menilai, membahas, mengkritik atau mengungkapkan kembali isi yang ada di dalam sebuah karya dengan cara memaparkan data-data, sinopsis dan kritikan terhadap karya tersebut. Ya, resensi adalah kegiatan menilai, membahas, mengkritik, atau mengungkapkan kembali isi yang ada di dalam sebuah karya dengan cara memaparkan
Nah, di dalam unsur atau sistematika resensi itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu namanya judul resensi. Judul resensi itu tersebut adalah kepala atau inti pokok dari resensi yang tersebut itu. Nggak ada judul, tentu bingung kan mau resensinya bagaimana? Ya nggak? Ya? Ya. Bisa nggak? Bisa. Nah, di bagian kedua ada identitas buku. Identitas buku ini ada judul, tebal buku, pengarang, penerbit, ukuran. Nah, bagian yang intinya lagi itu ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi sedikit sinopsis singkat dari presensi. Yang kedua ada isi resensi. Isi resensi di sini yaitu berisi kelebihan dan kekurangan buku resensi yang akan kita resensi tersebut dan penutup resensi. Penutup di sini yaitu apa tanggapan komentar ke resensi terhadap buku atau karya lain yang di resensi tersebut. Nah, paham Ibu? Paham. Terus, terus. Nah, sekarang ini coba anak-anak Ibu lihat. Ini contoh judul resensi. Teknik bermain gitar. Pernah lihat bukunya? Pernah. Pernah di buku cetak bahasa Indonesia kita ya, anak Ibu? Iya. Nah, sekarang ini contoh identitas buku. Terlihat kan? Ada judul buku, ada penulis, penerbit, kota terbit, tahun terbit, dan jumlah halamannya. Jadi identitas buku resensi yang benar itu ada pada judulnya, penulis, nama penulisnya, penerbitnya, kota terbitnya, tahun terbit, dan jumlah halamannya. Paham? Nah, sekarang ini contoh bagian pendahuluan, yaitu berisi landasan berpikir resensi. Tadi sudah dijelaskan ya? Nah, ini bagian isi resensi, yaitu berisi kelemahan dan kelebihan resensi. Lalu penutup yaitu kalimat tanggapan resensi terhadap karya yang diresensi. Nah, ini contoh sistematika atau susunan resensi tersebut. Atau dibanggakan kan? Ya, Bu. Nah, di poin A ini letak judul, B ini letak identitas, C ini letak pendahuluan, di bagian D ini letak isi, dan di bagian E itu letak penutup. Paham? Jelas sama Ibu? Jelas. Ya, benar Prof. Nah, tugas kita hari ini yaitu menentukan persamaan dan perbedaan dari dua teks resensi yang berbeda. Bisa anak-anak Ibu bekerja? Bisa. Nah, sekarang Ibu bagi anak-anak Ibu kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, gabung aja kelompok sama kelompok 5 ya, yang Risma sama Winda. Bisa kan? Bisa. Nah, silahkan susun tempat duduknya dulu. Ibu, sudah siap kelompoknya? Sudah. Nah, sebelum Ibu mulai atau kalian mulai, Ibu bagikan dulu LKPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya. Tolong kalian amati LKPD kalian ini. Kalian cari bagian persamaan dan perbedaan resensi dari dua resensi yang berbeda. Nah, kalian sudah buku nyatanya sudah dibuka kan? Sudah. Kasih tambahan sudah? Bentar anak-anak Ibu. Tolong dipahami LKPD masing-masing dan buka buku catatannya masing-masing. Dicatat bagian yang penting. Ya, bisa?
ya, Eko. Bentar, anak ibu. David, kerjakan yang benar, David. Silakan kerjakan anak-anak ibu, bisa kan? Ya, ada lagi yang nggak paham Karin? Nggak paham Karin? Yang mana yang paham Karin? Oh bagian ini, terus kolomnya misalnya mana yang poster jadwalnya, ini sesuai dengan sesuai silakan ya Karin. Reza, jangan berbendung aja Reza, kerjakan Reza. Revo ini, saldo ini biasanya pintar nih. Pesan saldo, tapi pesan saldo ya. David, udah sampai mana David? Aziz, ada yang belum paham Aziz? Ya. Apa Ayang? Ada yang belum paham Ayang? Sudah? Belum? Belum, Bu. Belum. Sedikit lagi, Bu. Belum. Bisa kerjakan ya, waktu kita nggak lama lagi. Ya, waktunya nggak lama lagi, tinggal 1 menit lagi.
Hebat. Nah, siapa anak ibu yang pertama yang bisa mempresentasikan tugas kelompoknya tunjuk tangan? Siapa anak ibu yang bisa? Kelompok 1, kelompok 2, siapa yang bisa? Ya, silakan ke depan. Silakan ke depan, kelompok 2 dulu. Nah, selain itu temannya mempresentasikan tugas kelompok hasil pengambilannya dari pihak lain, tolong diperhatikan. Bisa kan? Bisa. Hebat anak ibu. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang perbedaan teks presensi. Ya, silakan. Tempo. Hasilnya, kami dalam meningkatkan presensi yang berjudul agar gampang menulis, mengarang bisa gampang untuk teks 1 dan Istanbul kenangan sebuah kota untuk teks 2 dapat kami simpulkan yaitu 1. Ada bagian pendahuluan seperti kalimat pembuka, isi resensi, keunggulan dan kekurangan buku, serta kalimat penutup sehingga dapat disimpulkan kedua teks 1 dan teks 2 memiliki persamaan dari segi kelengkapan unsur resensi. Yang kedua, perbedaan kedua teks yaitu teks 1 agak gampang menulis, tidak ada tanggapan atau komentar setelah paragraf penutup dari resensi. Sedangkan teks kedua, Istanbul Kenangan, sebuah kata memiliki tanggapan atau komentar dari resensi. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Dah, beri aplaus untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk. Nah, sekarang siapa anak ibu yang bisa mempresentasikan lagi hasil diskusinya tadi? Silakan anak ibu. Ya, Fani, silakan Fani. Silakan Fani ke depan sini sama teman-temannya. Bisa, silakan bisa. Silakan. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Berdasarkan hasil diskusi kami, dalam membandingkan teks resensi yang berjudul agar gampang menulis mengarang bisa gampang untuk teks 1 dan Istanbul atau kenangan sebuah kota untuk teks 2 dapat kami simpulkan yaitu 1. Isi resensi teks 1 agar gampang menulis mengarang bisa gampang dan teks 2 Istanbul atau kenangan sebuah kota sama-sama memiliki identitas buku yang lengkap seperti judul, penulis, penerbit, akun terbit, dan jumlah halaman. 2. Penulisan kalimat dan isi resensi cukup mudah dimengerti. Dari hasil diskusi presentasi kami, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Nah, silakan duduk. Beri aplaus semua untuk kelompok 1. Ya, hasil pengamatannya cukup bagus ya anak-anak ibu. Tidak ada tanggapan komentar kata tadi. Nah, sekarang siapa lagi anak-anak ibu yang bisa mempresentasikan hasil kelompoknya? Ibu. Ya, Reza. Silakan Reza. Dengan kelompoknya ke depan. Baiklah, kami akan mendiskusikan hasil dari kelompok kami. Mempresentasikan nak. Baiklah, berdasarkan dari hasil diskusi kami, dalam membandingkan kedua teks resensi yang berjudul agar gampang menulis dalam Istanbul, keuangan sebuah kota. Untuk teks 2 dapat kami simpulkan yaitu teks 1. Teks resensi teknik bermain gitar tidak ditulis oleh resensi bagian identitas buku secara lengkap. Sesuai penulisan identitas buku yang baik dan benar, kemudian dari segi isi tidak digambarkan dengan jelas mana bagian terdahulunya dan isi resensi yang kelebihannya dan kekurangan resensi. Resensi lebih banyak meringkas isi resensi. Teks resensi kedua yang berjudul Istanbul
Kenangan sebuah kota ditulis dengan sangat lengkap oleh resensi seperti ada identitas buku, isi kelebihan dan kekurangan buku. Baiklah, itulah hasil dari diskusi dari kelompok kami. Ya, gimana? Cukup? Cukup. Paham? Paham. Ya, beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, Bu, sekarang Ibu tanya. Siapa anak Ibu yang bisa memberikan pendapat atau komentarnya tentang penampilan kelompoknya tadi? Siapa? Tunjuk tangan. Siapa yang bisa memberikan tanggapan komentarnya? Ya, sama-sama. Menurut pendapat saya, penampilan dari teman-teman kelompok sudah cukup baik karena hasil mempresentasikan esensi sesuai dengan struktur sistematika esensi yang benar seperti ada identitas buku, pendahuluan, isi resensi, dan penutup. Ya, bagus. Tanggapan yang bagus sekali dari teman kita Salsa. Beri aplaus untuk Salsa. Hasil pengamatan teman-temannya sudah bagus, sudah menjelaskan apa itu identitas buku, apa itu pendahuluan, apa itu isi resensi dan penutup resensi. Nah, sekarang ada lagi nggak yang bisa memberikan tanggapan komentarnya? Ada? Ada Ibu? Ada? Sudah paham? Paham. Nah, sekarang kita masuk ke bagian refleksi atau koreksi. Nah, siapa anak Ibu yang bisa memberikan kesimpulan akhirnya terhadap penampilan atau pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ini berapa ini? Siapa dulu? Saya, Bu. Oh, Revo dulu, baru Karin. Kapan Revo? Menurut saya, membandingkan resensi untuk menemukan persamaan dan perbedaan sebuah resensi dapat dilakukan dengan cara mengamati sistematika atau susunan bentuk resensi. Persamaan dan perbedaan resensi selalu terdapat di dalam bagian isi resensi. Ya, beri aplaus untuk Revo. Perbedaan persamaan resensi terdapat di bagian isi resensi. Jadi itu kunci kita dalam menemukan persamaan dan perbedaan teks resensi yang berbeda. Nah, sekarang siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan akhirnya dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Ya, Karin, silakan Karin. Kesimpulan dari saya tentang membandingkan isi atau sistematika dari dua atau lebih resensi yang berbeda yaitu dapat membantu saya dalam mempertimbangkan buku atau karya apa yang bagus saya jadikan sumber referensi dalam pelajaran di sekolah. Kemudian kesimpulan saya, resensi dapat baik tersebut memiliki unsur-unsur atau bagian yang lengkap. Misalnya di dalam bagian identitas buku dituliskan judul, nama pengarang, penerbit, tanggal penerbit, serta tebal halaman buku. Iya, bagus sekali. Beri aplaus untuk Karin. Nah, jadi dapat disimpulkan pembelajaran hari ini sudah cukup baik. Siswa-siswa Ibu sudah dapat menyimpulkan sistematika atau unsur-unsur resensi yang benar. Dan siswa Ibu juga sudah merasa cukup mampu membandingkan unsur atau sistematika resensi dari berbagai teks resensi dengan benar. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan yang pertama, manfaat resensi dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat digunakan sebagai acuan atau pertimbangan kita dalam memilih sebuah karya sastra untuk kita jadikan sebagai sumber bacaan, baik itu film, buku, dan lain-lain. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari resensi sangat memudahkan kita dalam pembelajaran. Pokoknya ini buku sumber pembelajaran kan? Kita cari dulu resensi-resensinya yang benar, ini buku yang bagus itu apa. Selain itu, terakhir, resensi juga dapat kita jadikan sebagai media promosi karya. Paham anak-anak Ibu? Paham. Nah, sekarang karena kita sudah di akhir pembelajaran, Ibu berikan tugas untuk pertemuan berikutnya, yaitu kita akan kegiatannya itu menyusun resensi. Bisa kan anak-anak Ibu? Bisa. Nah, di rumah dicari lagi contoh-contoh resensi dari berbagai sumber, boleh internet, boleh
Bisa. Nanti kegiatan kita membuat resensi. Bisa kan? Bisa. Nah, ya. Sebelum pulang kita simpan dulu bukunya, lalu kita berdoa. Kita rapi-rapi dulu bukunya, Ibu. Sudah rapi anak-anak Ibu? Sudah. Sudah siap? Sudah. Nah, ingat kan tugas untuk berikutnya? Ingat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita pulang, kita stretching dulu untuk biar semangat untuk belajar besoknya. Silakan ketua, pimpin dulu ketua. Semua berdiri. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa. Ya, bagus. Ketua, silakan pimpin doanya ketua. berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan pulang anak ibu dengan hati-hati, titipkan barangnya yang rapi dan keluar persatu. Bisa kan? Bisa.